Dahulu, langit adalah tempat yang teratur di mana 10 putra kaisar langit 10 burung matahari bergiliran muncul satu persatu setiap harinya. Namun, pada suatu pagi yang terkutuk, rasa bosan menghinggapi mereka. Alih-alih mengantre, ke-10 bersaudara itu terbang ke langit secara bersamaan. Dampaknya sangat mengerikan. Bumi yang hijau berubah menjadi tungku raksasa. Tanah retak seperti kaca yang pecah, menelan rumah-rumah penduduk. Sungai kuning yang agung menyusut hingga hanya menyisakan lumpur panas dan ikan-ikan yang mati terpanggang. Hutan terbakar tanpa api, hanya karena hawa panas yang tidak masuk akal. Di sebuah desa kecil di kaki pegunungan, hidup seorang pria bernama Hou Yi. Ia bukan pria biasa, otot lengannya sekeras kayu jati dan matanya setajam elang. Di sampingnya, selalu ada Chang'e, istrinya yang kecantikannya sering disebut menyerupai embun pagi sejuk dan menenangkan di tengah dunia yang membara. "Aku tidak bisa diam saja, Chang'e," geram Hou Yi sambil menyeka keringat yang bercucuran. Ia menatap ke langit, di mana 10 lingkaran api raksasa seolah menertawakan penderitaan manusia. Chang'e memegang tangan suaminya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena lemah akibat panas yang menguras tenaga. "Mereka adalah putra dewa, suamiku. Manusia yang melawan langit seringkali berakhir menjadi abu. Jika aku diam, kita semua akan menjadi abu tanpa perlu melawan," balas Hou Yi tegas. Ia mengambil busur merah raksasanya yang terbuat dari tulang naga dan tali sutra surgawi. Perjalanan ke puncak Gunung Kunlun. Tanpa menunggu restu dari para dewa yang seolah buta, Hou Yi mendaki puncak Gunung Kunlun. Setiap langkahnya adalah perjuangan melawan rasa haus yang mencekik. Oksigen terasa seperti api yang masuk ke paru-paru. Sesampainya di puncak tertinggi yang paling dekat dengan langit, Hou Yi berdiri tegak. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan energi alam semesta mengalir ke jemarinya. Ia mengambil 10 anak panah emas dari tabungnya. "Wahai putra-putra langit," seru Hou Yi, suaranya menggelegar mengalahkan deru angin panas. "Kembalilah ke tempat kalian, atau biarkan busurku yang memaksa kalian." 10 matahari itu hanya tertawa, memancarkan sinar yang lebih terik hingga pakaian Hou Yi mulai berasap. Di saat itulah, Hou Yi tahu bahwa negosiasi telah usai. Ia memasang anak panah pertama, menarik tali busurnya hingga melengkung sempurna, dan membidik jantung api yang paling terang. Puncak Gunung Kunlun berguncang. Di atas sana, Hou Yi berdiri seperti pilar batu yang tak tergoyahkan, meski kulitnya mulai memerah dan melepuh akibat radiasi 10 matahari yang mengamuk. Hou Yi melepaskan jemarinya. Wus! Anak panah emas itu melesat melintasi awan panas, meninggalkan jejak cahaya putih yang membelah cakrawala. Tak sampai sedetik, ledakan dahsyat mengguncang angkasa. Salah satu matahari meledak menjadi jutaan percikan api, lalu padam seketika. Langit yang tadinya kuning membara sedikit menggelap. "Satu!" teriak Hou Yi. Suaranya serak, namun penuh amarah yang tertahan. Melihat saudara mereka jatuh, 9 matahari lainnya tidak lari. Mereka justru mengepung Hou Yi, menyatukan panas mereka hingga bebatuan di bawah kaki sang pemanah mulai mencair menjadi lava. Udara di puncak Kunlun seolah menghilang, digantikan oleh uap murni yang mematikan. Hou Yi tidak gentar, ia menarik 3 anak panah sekaligus. Otot-otot lengannya menegang hingga urat-uratnya menonjol seperti akar pohon tua. Trisula cahaya, 3 anak panah meluncur searah, menghantam 3 inti api di langit barat. Terdengar jeritan melengking yang memekakkan telinga sebelum 3 bola api itu meredup dan jatuh ke samudera jauh di ufuk timur. Rakyat di bawah sana bersorak, namun Hou Yi tahu ini belum selesai. Masih ada 6 matahari yang kini bergerak liar, menjatuhkan bola-bola api ke bumi sebagai balasan dendam. Hutan di lereng gunung mulai terbakar hebat, mengancam desa tempat Chang'e berada. Keringat Hou Yi menguap bahkan sebelum sempat menetes. Pandangannya mulai kabur karena dehidrasi parah. Saat ia hendak mengambil anak panah ke-7, tangannya gemetar hebat. Busur raksasa itu terasa seberat gunung. "Demi Chang'e, demi mereka yang kehausan," bisiknya melalui bibir yang pecah-pecah. Dengan sisa tenaga terakhir, ia menarik busurnya begitu kuat hingga tali sutra surgawinya mengeluarkan bunyi berdenging yang menggetarkan jiwa. Ia melepaskan 4 anak panah secara beruntun, utara, selatan, timur, dan barat. 4 ledakan beruntun menghiasi langit malam yang prematur. Kini, hanya tersisa 2 matahari. Hou Yi mengambil anak panah ke-9. Ia membidik matahari yang paling besar, yang tampaknya adalah pemimpin dari saudara-saudaranya.
Namun, tepat saat ia akan melepaskan tembakan, sebuah suara menggelegar dari balik awan. "Cukup, pemanah. Itu adalah suara utusan langit. Jika semua matahari musnah, bumi akan membeku dalam kegelapan abadi." Hou Yi menurunkan busurnya sejenak, dadanya naik turun dengan napas yang memburu. Ia menyisakan satu matahari yang kini gemetar ketakutan di sudut langit, berjanji untuk terbit dan terbenam tepat waktu setiap harinya. Saat Hou Yi turun dari gunung sebagai pahlawan, langit terbuka. Seorang dewi turun membawa sebuah kotak giok kecil. "Hou Yi, keberanianmu menyelamatkan dunia. Di dalam sini terdapat ramuan keabadian. Siapapun yang meminumnya akan terbang ke langit dan menjadi dewa," ucap sang dewi. Hou Yi menerima kotak itu dengan tangan gemetar. Ia menangis, bukan karena bahagia, tapi karena ia tahu keabadian berarti ia harus meninggalkan Chang'e, wanita yang menjadi alasannya berjuang di puncak gunung yang mematikan itu. Setelah pertempuran hebat di puncak gunung Kunlun, dunia kembali tenang. Matahari yang tersisa kini patuh pada hukum alam, terbit dan terbenam dengan teratur. Namun, bagi Hou Yi, kemenangan itu membawa beban baru yang lebih berat dari busur naga miliknya, ramuan keabadian. Bayang-bayang di balik rembulan, Hou Yi pulang sebagai pahlawan, namun hatinya tidak tenang. Di tangannya, ia menggenggam kotak giok berisi cairan bening yang berkilau seperti bintang cair. Ramuan itu adalah tiket menuju kemuliaan abadi, namun harganya adalah perpisahan dengan Chang'e. "Aku tidak akan meminumnya, Chang'e," bisik Hou Yi di suatu malam yang sejuk, saat mereka duduk di teras rumah kayu mereka. "Keabadian tanpa dirimu hanyalah penjara waktu yang dingin." Chang'e tersenyum sedih. Ia tahu suaminya jujur, namun ia juga tahu bahwa benda suci seperti itu akan mengundang lalat-lalat rakus. Ia menyimpan kotak itu di bawah bantal sutranya, di tempat yang ia pikir paling aman. Namun, di balik kegelapan jendela, sepasang mata mengintip. Itu adalah Peng Meng, murid Hou Yi yang paling berbakat namun berhati busuk. Peng Meng tidak peduli pada keselamatan bumi, ia hanya menginginkan kekuatan dewa. Beberapa hari kemudian, Hou Yi bersiap untuk berburu di hutan jauh. Ia mengajak seluruh muridnya, termasuk Peng Meng. Namun, saat rombongan mulai berangkat, Peng Meng berpura-pura jatuh sakit. "Guru, perutku melilit hebat. Izinkan aku tinggal di desa untuk beristirahat," rintihnya dengan akting yang sempurna. Hou Yi, yang jujur dan percaya pada muridnya, mengangguk. Ia membiarkan Peng Meng tinggal, sebuah kesalahan yang akan ia sesali selamanya. Begitu sosok Hou Yi menghilang di balik bukit, Peng Meng bangkit dengan seringai tajam. Ia berlari menuju rumah gurunya sambil menggenggam sebilah belati. "Berikan ramuannya, Chang'e, atau kau akan menyusul matahari yang dipanah suamimu," ancam Peng Meng saat ia mendobrak pintu rumah. Chang'e terpojok. Ia melihat ke sekeliling, namun tidak ada senjata. Ia tahu jika Peng Meng meminum ramuan itu, dunia akan menghadapi monster abadi yang baru. Dengan tangan gemetar, ia meraih kotak giok dari tempat persembunyiannya. Saat Peng Meng menerjang maju, Chang'e mengambil keputusan nekat. Ia membuka botol itu dan menenggaknya hingga tetes terakhir. Seketika, ruangan itu dipenuhi aroma bunga surgawi. Tubuh Chang'e mulai bercahaya keperakan. Kakinya tidak lagi menyentuh lantai kayu. Ia merasa ringan, seolah-olah gravitasi bumi tidak lagi mengenalinya. "Chang'e!" teriak Hou Yi yang tiba-tiba muncul di ambang pintu, seolah memiliki firasat buruk. Hou Yi berlari ingin memeluk istrinya, namun tangannya hanya menyentuh udara hampa. Chang'e melayang keluar jendela, naik semakin tinggi menuju langit malam yang biru pekat. Ia menangis, air matanya jatuh menjadi butiran salju pertama yang pernah dilihat dunia. Ia tidak ingin pergi ke surga para dewa yang asing. Ia memilih berhenti di bulan, tempat yang paling dekat dengan rumahnya, agar ia tetap bisa menatap suaminya setiap malam. Peng Meng lari ketakutan melihat keajaiban itu, menghilang ke dalam hutan dan tak pernah terlihat lagi. Hou Yi tertinggal sendirian di bumi yang kini sepi. Malam itu, bulan tampak sangat bulat, sangat besar, dan sangat terang seolah-olah bulan itu sendiri sedang berduka. Di permukaannya yang putih, Hou Yi bersumpah bisa melihat bayangan istrinya sedang duduk di bawah pohon kayu manis, ditemani seekor kelinci putih yang suci.